Halo para pecinta film bioskop, ketemu lagi dengan saya Aka. Saya akan merangkum film yang berjudul Batman, dirilis tahun 2010, disutradarai oleh Stefan Mena. Film ini menceritakan penculikan gadis-gadis kota untuk disekap dan disiksa di pabrik yang sudah tidak dipakai. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen. Saya tungguin ya. Ya ampun Gusti Allah nyuwun ngapura. Belum ditekan juga, silahkan ditekan kawan. Karena subscribe gratis dan Anda bisa membantu saya beli rokok eceran. Kalau udah, siapkan tiker, kopi, camilan, dan ajak cewek PL nonton. Karena cuma cewek PL lah yang gampang diajak berduaan. Selamat menonton. Di awal film terlihat anak kecil di ayunan. Dia terkena penyakit Cipa. Apa itu ya Cipa? Penyakit Cipa adalah suatu penyakit yang membuat tubuh tidak terasa bila terkena goresan atau benda tajam. Bila penyakit tersebut kambuh, dia bisa menggigit lidahnya sendiri. Di saat main ayunan, disamperin oleh seorang yang berpakaian kotor. Kita kasih nama dengan nama Alex. Alex membujuk anak itu buat dikasih sepeda. Akhirnya bocil tersebut mengikutinya dan dibawa kabur oleh Alex. Orang tuanya kebingungan mencari keberadaan bocil tersebut. Sesampainya di rumah Alex mempunyai tawanan wanita. Wanita tersebut diculik dan disekap di pabrik yang tidak dipakai lagi. Alex menggores pipi bocil dengan pisau. Habis itu langsung menunjukkan ke bocil itu cara membunuh para wanita. Bocil itu langsung lari dari tempat tersebut. Terlihat suasana hujan dan Alex menangkapnya. Penumpang bus turun dari Chicago bernama Allison. Dia berniat kuliah di universitas kota itu. Dia menginap di rumah pamannya yang bernama Jonathan. Allison dijemput pamannya tersebut, diajak ke rumahnya. Pamannya mempunyai istri dan anak satu bernama Melissa. Di sisi lain terlihat pelayan restoran yang mau pulang, tetapi mobilnya kehalang oleh mobil Alex, sang pembunuh. Dan agak kesal, wanita tersebut teriak sama Alex. Dan Alex langsung memukul wanita itu sampai pingsan. Dibawa ke pabrik kosong tersebut. Sesampainya di pabrik, wanita itu langsung diikat dan ditarik ke atas. Keesok harinya, Allison berolahraga lari-lari di kota tersebut. Tidak sengaja melewati pabrik itu dan terlihat sekilas bocil di jendela. Dengan perasaan takut dan terbayang-bayang wajah bocil itu, Allison tidak fokus sama larinya sehingga ada truk klakson. Allison terjatuh dan dia dibantu oleh cowok yang bernama Billy dan Billy mengantarkannya pulang. Di saat Alex menggores tangan bocil, diperlihatkan oleh wanita yang disekap. Selang beberapa waktu, bocil diajak kabur dan disuruh melepas ikatannya. Setelah dilepas, wanita itu kabur, tapi nggak taunya di pintu udah ada Alex yang siap untuk menangkapnya. Akhirnya wanita tersebut sembunyi dan ketahuan ditancapkan besi runcing ke kakinya, dikontrol ke atas. Hari berganti hari, Allison mulai menyukai Billy. Di saat lari pagi, Allison seperti biasanya disamperin oleh Billy untuk diajak berkencan. Di tengah lapangan yang luas, Billy memarkir mobilnya. Mereka ngobrol masalah keluarga masing-masing. Setelah obrolan terasa bosan, Billy melihat wajah Allison dan menciumnya. Rujak petis, gado-gado, ketoprak, lontong. Keduanya memadu daging yang bergigi. Karena lama nggak pulang, paman Allison khawatir dan menyamperi mereka yang asik bercinta. Dan ditariklah Allison dari mobil Billy. Pamannya menasehati kalau tujuan datang ke rumah bukan untuk bercinta, tapi untuk menimba ilmu di universitas. Dia malu sama keluarga Allison kalau sampai tahu di rumah pamannya Allison bercinta sama pria.
Keesok harinya, Allison berolahraga seperti biasa dengan wajah agak marah. Pamannya membiarkannya. Setelah melewati pabrik itu, Allison melihat bocil yang ada di jendela. Akhirnya, Allison memberanikan diri untuk mengecek keberadaan bocil tersebut di pabrik. Setelah masuk kawasan pabrik, terlihat mobil mau keluar dan si Allison sembunyi. Setelah itu, Allison masuk mencari bocil tersebut. Allison teriak-teriak di dalam pabrik, tapi bocil itu mempermainkan tidak mau ketemu dengan Allison. Setelah masuk pabrik, Allison kaget karena banyak pisau tajam dan darah di sekitar pabrik tersebut dan terlihat kayak ruangan penyiksaan. Tapi Allison nggak pergi, dia bersikukuh mencari bocil tersebut. Setelah ketemu, dia tahu kalau bocil tersebut bernama Martin. Alangkah terkejutnya Alex, ada wanita masuk di pabriknya. Langsung dipukul Allison dengan besi dan akhirnya pingsan. Diikatlah Allison di tempat penyiksaan. Para wanita terlihat badan montok putih tergelantung. Di sisi lain, paman Allison mulai gelisah soalnya Allison gak pulang-pulang. Di waktu yang bersamaan, Billy ingin ketemu Allison sehingga mereka berdua bersama-sama mencari Allison. Karena Allison pernah cerita sama pamannya kalau di pabrik kosong ada bocil di dekat jendela. Makanya pamannya langsung mengecek pabrik tersebut. Setelah datang ke pabrik tersebut, dia ditemui oleh Alex. Dan pamannya menanyakan keberadaan Allison, tapi Alex menjawab dengan nada kasar kalau dia tidak melihatnya. Setelah sumpalan kain di mulut Allison terlepas, Allison berteriak minta tolong dan memanggil nama Jonathan, paman Allison. Paman Allison mendengar hal itu langsung mencari arah suara tersebut. Tapi Alex nggak mau ngambil risiko ketahuan orang kampung setempat. Alex langsung menembakkan tepat di dada pamannya. Dan pamannya koit. Alex segera memindahkan Allison di ruang pendingin agar suara Allison tidak terdengar di luar. Billy yang melihat mobil pamannya Allison parkir di dekat pabrik tersebut, Billy langsung mencari keberadaan paman Allison. Setelah masuk, Billy memanggil nama Allison dan Jonathan, dan Billy melihat Allison dikurung di ruangan es. Dengan wajah panik, Billy berusaha membuka ruangan tersebut memakai linggis, tapi si Alex mengetahuinya dan membawa besi untuk dipukul ke kepala Billy dengan berulang kali sehingga Billy tewas. Karena bocil sering melakukan kesalahan, tangan bocil di meja ditancapkan pisau sehingga tidak bisa bergerak. Dengan tubuh kedinginan, Allison berusaha membuka pintu pendingin dengan bantuan besi panjang. Akhirnya Allison bisa keluar dari ruangan tersebut. Setelah keluar, Allison melihat ada bocil duduk sendirian. Allison menyamperinya dan mencabut pisau yang menancap ke tangannya. Allison mengajak bocil buat pergi dari tempat laknat itu. Allison menggendong bocil tersebut dari pabrik dan jalan menuju rumah pamannya. Nggak taunya Alex si pembunuh sadis udah masuk ke rumah pamannya dan membunuh bibinya Allison dan membakar rumah tersebut. Keponakan Allison yang bernama Melissa lari ke kamar atas menguncinya. Setelah membunuh bibi Allison, Alex bergegas pergi ke kamar atas dan mendobrak pintu. Melissa menjerit menangis melihat Alex membawa pisau. Allison yang baru nyampe melihat rumah terbakar dan bibinya terbaring dengan darah di badannya. Akhirnya Allison membawa pisau dan pergi ke atas untuk melihat Melissa dengan posisi di belakang Alex. Maka Allison langsung menusukkan pisau ke punggung Alex dan Alex kabur kembali ke pabrik. Setelah Allison turun mencari Alex, bocil itu nggak tahu perginya. Allison melihat ada bekas darah di gagang pintu dan Allison membuka dan bocil menusuk Allison berulang kali. Bocil menjadi psikopat. Sesampainya di pabrik, Alex selalu bercerita sama kepala binatang bertanduk dan benda tersebut kayaknya ada roh yang menempatinya. Akhirnya bocil datang ke pabrik tersebut dan memukul Alex dengan kampak sehingga Alex tewas. Kepolisian setempat memeriksa kebakaran di rumah paman Allison dan tidak menemukan pembunuhan
Polisi mendeteksi kalau kebakaran di rumah tersebut karena konslet listrik atau gas LPG. Sedangkan bojol tersebut menata pabrik tanpa alat. Tulang kepala binatang bertanduk ditempelkan ke dinding dan dihiasi tulang-tulang manusia, dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton channel kami. Kami berharap Anda dan sekeluarga sehat selalu dan senantiasa mengikuti channel ini, karena channel ini memberi hiburan bagi Anda yang nggak bisa bayar karcis bioskop. Selalu semangat dan berusaha, rezeki tidak mungkin salah alamat. Saksikan video saya selanjutnya. Salam rokok eceran.